apapun yang bahasa digunakan dalam bahasa Arabnya tidak mengerti, tapi ia menggunakan simbol-simbol bahasa bahwa ia yakin saya di hadapan Allah. Ketika ia mengatakan Allahu Akbar, kemudian mengatakan Subhanallah wa bihamdi, ia katakan inilah caraku memuji Tuhan. Inilah caraku. Barangkali ibu saya hanya dengan sekedar bahasa itu digunakan. Ya, gunakan salawatan, ya berselawat kepada Nabi. Inilah caraku barangkali untuk mencintai Nabiku. Sehingga bergetar. Ada kala kidung-kidung yang membuat dia bisa nyaman ketika berselawat itu. Pak Abu, kita akan saksikan ya. Ini kalau misalnya seseorang bersujud, silakan Pak Abu untuk menjelaskan. Ya. Kepasrahan itu juga terasa sekali waktu kita melakukan sholat dan pada saat gerakan kita sujud. Betul, Pak Abu. Ya. Seperti kita lihat berikut ini tayangan bagaimana Pak Abu bisa menjelaskan bahwa sholat itu semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pak Abu silakan. Ya. Ini lambang sebenarnya Allah mengatakan wasyamsu tajri li mustaqarri laha dzalika taqdirul azizil alim, bahwa manusia atau alam semesta itu sama, berpasrah diri. Aslamna atau berserah diri. Berserah diri melambangkan bahwa pikiran kita, hati kita, hidup kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nah, sehingga aspek ini akan terjadi dalam tubuh manusia, akan sinkron. Matahari bergerak mengikuti kehendak Allah. Jadi orang yang berserah diri ketika sujud sebenarnya membiarkan metabolisme tubuhnya, membiarkan di dalam tubuhnya itu ada atom-atom yang bergerak. Ada gerakan-gerakan tubuh yang bergerak, ada metabolisme yang sedang diatur sama Allah. Dan itu membuat dia menjadi pasrah. Ya. Jadi kepasrahan ini justru mengembalikan dalam orbitnya, Mas Anas. Matahari bergerak. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari berputar dalam orbitnya, gitu kan. Tubuh kita juga berputar dalam orbitnya. Orang tawaf juga berputar dalam orbitnya. Ketika tubuh saya berserah diri, pasrah pada Allah, maka tubuh saya akan sehat. Otak saya ketika sujud, oksigenasi masuk ke otak. Darah mengalir ke otak. Dan yang terpenting, di saat berserah diri, tubuh akan sehat. Mengapa? Dalam orbit Allah. Baik, Pak Abu, sesudah ini saya ingin mendapat penjelasan dan juga tentu Anda pemirsa, karena tadi Pak Abu membuka bahwa kadang-kadang memang manusia harus diberikan cobaan dan diberikan masalah untuk kembali kepada Allah karena terlalu sibuk mengejar dunia yang cuma sementara ini. Pastikan Anda tetap di indahnya sholat untuk menerima penjelasan dari Pak Abu, untuk Anda bisa pasrah dengan semua cobaan yang malah akan menaikkan makom Anda. Kita balik lagi sesudah ini. Terima kasih pemirsa, silahkan Anda yang ingin menghubungi ke studio kami 02158322 terbuka untuk Anda. Pak Abu, seharusnya kita bersyukur bukan kalau kita sedang ada masalah atau terkena sakit, karena dengan begitu manusia dipaksa lagi untuk ditarik kembali pasrah kepada dijewer, pasrah kembali kepada Allah. Kalau tidak sholatnya nggak khusyuk-khusyuk, sembarangan jadi semuanya hidupnya. Jadi itulah yang barangkali kalau saya pikir, untuk apa kita harus menunggu dulu dijewer Allah? Kita sadari saja Mbak Sanas, sebenarnya kita bisa kita rasakan. Orang mengatakan nanti ada kiamat. Kemarin kita rasakan ada tsunami, ada gempa luar biasa. Ternyata dikatakan bahwa Allah itu menggerakkan semesta, menggerakkan alam semua. Dan Adam, tubuh kita itu Adam, alam kecil namanya, yaitu alam zaghir. Alam sogir ini digerakkan oleh Allah. Kita tidak bisa ikut-ikutan pekerjaan Allah. Nafas saya, mata saya berkedip. Nafas, kemudian jantung saya bergerak. Seluruh metabolisme tubuh saya digerakkan. Coba perhatikan di saat tenang. Tenang dan damai. Dan pasrah pada Allah. Pasti tubuh saya terasa nyaman. Tetapi ketika saya marah, ketika saya tidak beriman, ketika saya tidak punya pegangan siapa-siapa, dan kita sudah melupakan Allah. Lihat, perhatikan rasanya tubuh kita, kegoncangan tubuh saya ketika H2O, hidrogen, oksigen dalam satu ikatan. Di saat saya stres, ternyata hidrogen, oksigen terlepas, keluar dari orbitnya, maka dehidrasi. Jadi orang stres adalah orang yang tidak berserah diri kepada Allah. Dan orang pasrah? Orang pasrah adalah mengikat kembali
susunan ion-ionnya dalam tubuh kita. Maka orang yang stres, orang stres itu pasti tidak bergantung sama Allah. Pasti dia tidak tenang. Itulah yang barangkali yang kita perdalam lagi, Mas Anas. Baik, ada Pak Kosasi di Tangerang yang langsung ingin bicara dengan Pak Abu Sangkan. Dan selamat Pak Kosasi, Anda mendapatkan voucher Rp500.000 persembahan dari Didu Furniture, sekaligus buku-buku yang ada di sebelah kami dan tidak ketinggalan CD dari Pak Abu Sangkan. Assalamualaikum Pak Kosasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih Pak, masalah realisasi kepasrahan untuk meraih kehusuan itu bagaimana ya Pak ya? Iya. Baik. Iya. Baik, terima kasih Pak Kosasi. Mau ditahan? Bisa dipraktekkan Pak? Iya Pak, ingin Pak. Iya. Pasrah itu kan orang tak berdaya. Iya. Pasrah itu kan yakin adanya Allah. Iya. Pasrah itu kan tidak mau mikir lagi kecuali Allah saja kita pikirkan, ya tak? Iya. Sekarang prakteknya gampang. Sekarang Bapak berdiri. Bapak berdiri Pak Ya, Kosasi. berdiri. Sekarang kita latihannya menyerahkan diri. Kepala kita coba tundukkan dalam-dalam. Ya, serahkan total. Jiwa kita, roh kita, rasakan. Jangan ditahan, biarkan saja, menyerah seperti tidak punya daya Pak. Terus, rasakan terus. Rasakan terus. Sampai kendor rileks, betul. Dan hati kita tunduk pada Allah dalam-dalam. Ya Allah. Terus rasakan. Ya Allah, Ya Rahman. Terus rasakan dalam-dalam. Sampai terasa. Terus rasakan. Sampai terasa nyaman. Allah. Terus sampai terasa badan kita mau condong. Terasa terbawa gravitasi bumi. Dan terasa mau tersungkur sujud. Terasa, sampai terasa badan itu mau jatuh tersungkur sujud. Jangan ditahan Pak. Terus rasakan Allah. Terus rasakan Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Allah. 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 Ya Allah. Baik. Ya. Selesai. Ya. Gimana Pak? Iya Pak. Ada perubahan? Ada Pak. Seperti mau jatuh? Iya. Itu dibiarkan saja. Itu ada ayatnya. Wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujada wa bukiyan. Dan orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah, jika disebut nama Allah, dia akan tidak kuat. Pasti dia mau jatuh tersungkur lalu dia menangis. Baik. Surat Maryam 58. Pak Kosasi, terima kasih Pak Abu. Kita akan kembali lagi. Pemirsa, pastikan Anda tetap di sana untuk bisa merasakan kepasrahannya. Dan Anda pun bisa mempraktekkan seperti Pak Kosasi tadi.